Rajaku yang mulia, membawa pujian dan hormatku untukmu, oh Tuhanku. Yang terbaik yang ku punya di dalam hidupku, ku berikan semuanya hanyalah untukmu, sebab kau layak ditinggikan sampai selamanya. Oh Yesus Tuhanku, pakailah hidupku. Ku datang, ku sujud menyembahmu,
Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan sudah menjawab kerinduan sebagian besar dari kita untuk boleh bersama-sama beribadah Natal di gereja kita ini. Kita juga semakin bersukacita karena kita juga boleh menyambut Bapak Sekretaris Umum dari Majelis Pusat, Bapak Pendeta Sony Pilongo beserta Ibu dari MDC Medan yang bersedia untuk boleh melayani dan memberkati jemaat MDC Medan di tempat ini. Kita juga bersyukur untuk para Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin beribadah menyaksikan ibadah ini lewat saluran live streaming YouTube MDC Medan. Biar kita boleh bersama-sama bersukacita menikmati kehadiran Tuhan, merasakan jamahan dan damai yang dalam hati kita yang daripada Tuhan sehingga kita boleh beribadah di tempat ini. Mazmur 33 ayat 21 firman Tuhan, ya karena Dia hati kita bersukacita sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kesukaan besar bagi seluruh bumi sebab telah lahir juru selamat dan penebus yaitu Yesus Kristus Tuhan. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Maukah engkau pada hari ini membuka dan memberikan hatimu, seluruh ruang di hatimu untuk boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga damai Natal melingkupi kehidupan kita. Kasih Tuhan merubah ratap tangis menjadi tari-tarian yang penuh dengan sukacita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami diliputi sukacita yang melimpah Tuhan pada saat kami boleh menerima anugerah yang besar. Engkau hadir 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau Allah yang sama hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi relung-relung hati kami yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat saluran YouTube. Kami bersyukur Tuhan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Bukan hanya ada damai, bukan hanya ada kasih. Tapi ada mujizat yang memecahkan, yang merobohkan tembok-tembok yang selama ini menjadi penghalang bagi kami. Untuk boleh merasakan kasih dan sukacita daripada Tuhan. Kami hancurkan seluruh tembok-tembok ketakutan, kesombongan, ketidakpercayaan, kepahitan. Bahkan segala hal yang menghalangi kami untuk boleh melangkah maju. Menerima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Dan membawa damai kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Allah, kami mau menyambut Engkau di hati kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang melawat Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah, sehingga hati yang tertutup dibukakan Tuhan. Mata yang buta secara rohani dicelikkan untuk boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, damai-Mu melingkupi hati kami. Engkau memberkati, mengendalikan setiap alat-alat yang digunakan. Sarana, prasarana, bahkan koneksi internet berada di dalam kendali tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan hati dengan sepenuh hati melayani-Mu Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan berkat melimpah Tuhan. Dan pada saat hari ini kami khusus berdoa untuk Bapak Pendeta Sony Pilongo yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat marifat yang melimpah Tuhan pada saat Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami ini boleh dibangunkan Tuhan. Kami ditambah-tambahkan sukacita kami Tuhan. Ditambah-tambahkan kekuatan kami. Ditambah-tambahkan iman kami Tuhan untuk boleh melihat, boleh merasakan. Dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan membawa damai sukacita kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan Allah, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Allah yang hidup. Sehingga lewat pujian penyembahan kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah bagi kita semua.
world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus. Lebih lagi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, urus semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
bersama-sama. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama pesemua. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan lebih lagi. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lebih lagi katakan, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Haleluya. Dia penasehat yang ajaib, amin. Dia lahir, dia mujizat bagi kita. Katakan kanan kiri, Yesus mujizat bagi kita, amin. Haleluya. Telah lahir bagiku manusia.
bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia. Sebuah mujizat, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera. Haleluya. Juru Selamat yang memerintah selamat. Syukurlah penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Mari jemaat Tuhan saja katakan penasehat ajaib. Ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sebelah sini katakan penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lebih lagi. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lebih lagi. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yes Tuhan. Engkau mujizat bagi kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Di bawah hidup kami pagi ini Tuhan Yesus. Bawa seluruh Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan. Mari penuhi tempat ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hati kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Kau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, mari angkat pujian ini bersama kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Kau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, Kau pelindung kami, menara kekuatan, Biarlah semua yang bernafas Tuhan yang bernafas tak
berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih. Tiada janji Tuhan seperti yang ada padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia puji. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari bawa hati kita bersama-sama. Mari hari ini di tempat ini bersama umat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala pujian hanya bagi Dia. Hormat bagimu ya Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi puji, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Janji seperti yang ada padamu, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Cinta di dalam kami, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji yang ada padamu, setia
kasih Tuhan. Mari teduhkan setiap hati kami Tuhan. Yes, we worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Let's sing my soul, let's sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, how great Thou art, how great, how Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Naikkan syukur kita kepada Dia yang begitu besar. Naikkan pujian kita karena Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Allah. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami sembah Kau Allah. Oh, syukur ya Allah. Terima kasih Tuhan.
Oh haleluya Yesus. Lawat kami siang hari ini Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hidup kami yang perlu Engkau perbarui. Oh, ini kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang sedang menjamah setiap hidup kami. Sehingga kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Hari ini kami ingin dapatkan sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Ajaib. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu kepada Dia. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan Engkau Allah yang ajaib ada di tengah-tengah kami hari ini, siang ini. Dan setiap orang yang sedang mengikutinya lewat live streaming. Dan kami akan terus mengalami keajaiban-Mu ya Allah. Datangnya bisa tiba-tiba hari ini juga. Ada mujizat yang kami bawa pulang dalam hidup kami. Sebagai kado Natal yang terbaik yang daripada Allah. Iman kami berharap seperti itu karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi kami. Kami mau duduk diam dan kami biarkan Roh-Mu mengelawat kami. Saat pemberitaan firman Allah, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada jemaat MDC Medan. Apa kabar siang hari ini? Yang ada di rumah selamat Natal, selamat merayakan bersama keluarga. Kiranya damai, kasih, sukacita itu menghadir di rumah tangga kita, di keluarga kita. Karena itulah Natal yang sesungguhnya. Nah, tentunya kita membutuhkan berita Natal. Di dalam perayaan Natal ini kita membutuhkan berita, pesan, firman Allah yang menguatkan kita sehingga Natal tahun ini tidak berlalu sia-sia. Tapi ada perkara-perkara ilahi yang kita dapatkan dari Allah. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam sepanjang ibadah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, berita Natal apakah yang kita ingin dengar siang hari ini? Saya dikasih tema berita Natal kita pada perayaan Natal kali ini adalah mujizat Natal. Keajaiban daripada Natal itu sendiri. Dan saya percaya bahwa keajaiban Natal itu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu sejak kelahiran Yesus. Tapi keajaiban dan mujizat Natal itu juga masih berlangsung dan masih terjadi sampai pada hari ini. Itu sebabnya di dalam perayaan Natal ini saudara, tentu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bukan cuma mendengarnya, tapi bagaimana kita mengalaminya di dalam hidup kita. Sehingga perayaan Natal itu bukan hanya sebuah tradisi. Perayaan Natal itu bukan hanya sebuah kegiatan tahunan. Bukan sebuah kegiatan perayaan yang biasa-biasa saja. Tetapi perayaan Natal itu benar-benar sanggup
mengubah hidup kita. Perayaan Natal itu benar-benar sanggup membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Terlebih lagi, Natal itu sungguh-sungguh lahir dari dalam hati kita. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kita tetap memiliki pengharapan. Itu sebabnya tema Natal hari ini sangat relevan dengan situasi keadaan yang sedang kita jalani. Di mana pandemi ini membuat ada banyak orang hidup dalam kesukaran, kesulitan. Para pengusaha tentu mengalami kesukaran, kesulitan dalam usaha. Anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan semua orang mengalami masalah yang sama hari-hari ini. Sehingga ada banyak orang yang datang bertanya, Pak, masih adakah harapan untuk hari esok? Kalau kita mendengar berita-berita dan kabar-kabar yang ada, sepertinya keadaan bukan makin hari makin baik. Kalau kita melihat baca koran, sepertinya akan datang gelombang bencana yang lebih besar lagi. Dan tidak heran ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, di dalam tekanan, sehingga mereka tidak menikmati anugerah, kasih yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Maka tema Natal adalah mujizat, keajaiban Natal itu menjadi jawaban yang sangat-sangat kita perlukan hari-hari ini. Yang olehnya kita yakin bahwa masih ada hari esok di dalam Tuhan. Sehingga olehnya kita merasa bahwa kita akan melangkah dan kita akan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, saudara. Dan inilah yang kita perlu dapatkan sehingga perayaan Natal itu sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita akan baca nats yang mendasari firman Tuhan pada siang hari ini di dalam kitab Injil Lukas pasal 26. Lukas pasal 1 maksud saya, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, kita akan membaca Lukas pasalnya yang pertama ayat 26. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu apa saudara? Meninggalkan dia. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita langsung bisa melihat dengan jelas bahwa ketika Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, dia tidak lahir dengan biasa-biasa saja sama seperti kelahiran orang-orang yang normal. Tidak. Kelahirannya ditandai dengan hal-hal yang spektakuler. Kelahirannya ditandai dengan perkara-perkara yang tidak masuk di akal.
Kelahirannya disertai dengan tanda-tanda yang kita nggak pernah bayangkan bisa terjadi, tapi itulah yang terjadi. Hal-hal yang nggak normal. Karena memang Yesus berbeda dengan bayi-bayi biasa. Itu sebabnya kalau siang ini kita bicara tentang mujizat Natal, miracle of Christmas, itu suatu hal yang luar biasa. Karena memang kelahiran Yesus disertai dengan sekian banyak tanda bahwa kedatangannya ke dunia ini memiliki maksud yang sangat besar. Tujuannya datang ke dunia ini begitu luar biasa. Sekalipun Alkitab berkata ketika dia datang, orang cuek, orang tidak memperhatikan dia. Bahkan tempat penginapan untuk Maria dan Yusuf pun tidak ada. Tempat untuk melahirkan pun enggak ada. Padahal dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada ciptaannya. Sang pencipta datang kepada penciptaannya. Tapi apa respon orang-orang? Mereka mau menolak dia. Mereka tidak memperdulikan dia. Tapi itu tidak mengurangi tujuan Yesus datang ke tengah dunia ini. Dari sekian tanda-tanda yang kita bisa baca, minimal ada 5 tanda ajaib yang menyertai kelahiran Yesus. Yang pertama, dia lahir dari seorang perawan. Kita udah baca tadi, Maria adalah seorang perawan. Bapak Ibu Saudara, secara ilmiah, secara logika, yang kita tahu, orang biasanya kalau hamil, pasti akan ada pasangannya, akan ada wanita dan pria, sehingga terjadilah kehamilan. Tapi ini berbeda. Dia seorang perawan yang sedang bertunangan, saudara. Bagi kita nggak masuk akal. Ya, karena memang kita nggak memahami Allah, dia Allah yang besar. Dan kalau memang dia mau bekerja, seringkali di luar pemikiran kita. Kalau Allah mau bekerja, seringkali di luar daripada hal-hal yang normatif, yang seringkali kita tahu. Karena memang dia Allah. Dan Maria ketika dia dapat pesan ini, dia bingung. Dia berkata, malaikat, aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi malaikat itu berkata, nanti roh Allah akan turun atas kamu. Dan kamu tahu nggak si Elisabeth tuh saudara kamu, itu juga lagi mengandung 6 bulan, tahu nggak? Maria tambah bingung, dia tahu persis gimana saudaranya si Ibu Elisabeth yang sudah tua, yang mandul ini, kok ada hamil. Tapi itulah yang terjadi ketika Yesus lahir. Tiba-tiba orang mandul bisa melahirkan, perawan bisa mengandung, saudara. Bukan cuma itu, yang kita bisa lihat juga ketika malaikat menampakkan diri kepada Maria dan kepada para gembala. Saudara, saya yakin zaman itu tidak ada seorang pun yang pernah mengenal dan melihat malaikat. Tidak ada. Tidak ada seorang pun pada zaman itu yang pernah berjumpa dengan malaikat. Tidak ada. Bahkan mungkin mereka aneh dengan kata malaikat. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan datang dari surga dengan para malaikatnya, saudara. Mengiringi Allah yang menjadi manusia di dalam rupa anak. Menunjukkan bahwa Tuhan itu dahsyat. Bukan cuma penampakan malaikat, tapi juga kita melihat ketika malaikat itu turun di tengah-tengah padang belantara, tiba-tiba tempat yang gelap itu menjadi terang benderang. Kenapa? Karena kemuliaan turun di tempat yang sunyi itu. Dan para gembala, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Melihat terang yang seperti itu, tentu mereka belum pernah melihat. Yang saya percaya, yang cahayanya melampaui lampu sorot ini, saudara. Yang terangnya itu melampaui mungkin lampu yang paling besar sekalipun. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sedang turun. Dan itu membuat mereka menjadi takut dan silau, saudara. Ajaib. Tapi itu yang terjadi. Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Dan bukan cuma itu. Para malaikat itu menyanyikan lagu pujian. Mereka punya paduan suara. Mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Saya ngeri, saudara, merinding. Kalau bayangkan para malaikat nyanyi paduan suara, itu suaranya kayak apa?
Malaikat nyanyi suaranya kayak apa? Serempak bagi suara, saudara. Pasti itu suara yang paling indah, paling merdu yang pernah kita dengar. Dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar paduan suara yang paling indah daripada paduan suara malaikat. Saya pernah dengar paduan-paduan suara ya di orkestra dan lain sebagainya. Tapi saya bayangin hari itu ketika Yesus mau datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia lahir. Malaikat Tuhan memuji dan menyembah Allah. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka melihat betapa Allah itu luar biasa, mengasihi manusia, dan itulah kemuliaan dari tempat tinggi. Ya, kemuliaan dari tempat tinggi turun ke tengah-tengah dunia. Makanya ada lagu ya, turun ke bumi. Apa? Iya, lagu Natal saudara ya. Turun ke bumi. Dan itulah yang terjadi. Bukan itu saja. Dari kita lihat catatan, ya ada juga di PowerPoint. Tuhan itu mengubah orbit bintang untuk memberitahu orang-orang Majus yang ada di negara timur sana bahwa ada seorang raja yang sedang lahir. Dan bintang ini berbeda dengan bintang yang lain. Tuhan mengubah orbitnya. Bayangin saudara, orbit bintang, bulan, planet itu sudah teratur, tapi ada satu bintang yang Tuhan buat supaya berbeda dan menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya hikmat bijaksana ini untuk memberitahukan seorang anak raja telah lahir. Saudara, kalau bukan Tuhan yang ciptakan bintang, mana mungkin bintang itu mau tunduk untuk diubah orbitnya, saudara. Tapi itulah yang terjadi menyertai kelahiran Yesus. Dan yang terakhir tadi, seorang yang sudah lanjut usia dan mandul bisa melahirkan. Itulah sekilas catatan dari sekian mungkin catatan yang kita bisa baca tanda-tanda kelahiran Yesus. Bagi kita apa maksudnya? Untuk apa kita mengetahui hal ini? Untuk apa kita mempelajari hal ini? Tentunya ada maksud Tuhan. Untuk kita bisa melihat tanda-tanda dan mujizat yang menyertai kelahiran Yesus. Untuk apa? Ada 3 hal yang Tuhan katakan pada kita siang hari ini. Kenapa kelahiran Yesus disertai dengan tanda-tanda ajaib yang mujizat? Yang pertama alasannya untuk menunjukkan siapakah Allah yang sesungguhnya. Dari tanda-tanda mujizat ini kita melihat bahwa memang dia Allah yang dahsyat. Dia berdaulat. Dia menunjukkan bahwa bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kekal. Bahwa kalau Yesus lahir itu merupakan penggenapan dari janji-janjinya yang ribuan tahun sudah disampaikan oleh para nabi. Dan hari itu Allah menepati janjinya saudara. Untuk menunjukkan bahwa dia Allah tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang maha tinggi mau menjadi manusia untuk menjadi jalan pendamaian agar setiap orang yang berdosa mengalami jalan, memiliki jalan untuk diperdamaikan dengan Allah. Coba bayangin saudara. Kita ingin mengenal Allah. Bahwa dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Sehingga saudara dengan pribadi dan gelar Tuhan ini harusnya membuat kita itu datang kepada Allah. Harusnya membuat kita itu mencari Tuhan. Harusnya Natal ini membuat orang-orang mencari dan menyembah Dia. Natal ini harusnya menggerakkan kita untuk menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Bukan cuma sibuk dengan urusan-urusan kita, dengan hal-hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hal ini saudara. Tuhan ingin supaya kita datang menyembah Dia. Karena Natal itu harusnya mencelikkan mata kita, membukakan pikiran kita bahwa Dia adalah Allah dan Dia tidak pernah berubah dan Dia mengasihi kita, umat pilihannya saudara. Kalau ada orang di antara kalau ada orang yang tidak mengalami Allah hari-hari ini dan tidak mengenal Tuhan, Natal sih Natal. Kita cuma bisa merayakan saja, tapi tidak ada sesuatu yang membuat iman kita itu makin bertambah. Tidak ada yang membuat kita itu makin mengasihi Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin cinta Engkau lebih dari tahun ini. Tuhan, aku janji Tuhan, aku ingin melayani Tuhan lebih lagi. Kalau Natal membuat kita semakin mencintai Tuhan, kalau perayaan Natal membuat kita semakin bersungguh-sungguh mengasihi Allah,
Itu yang Tuhan cari, saudara. Artinya kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang kita sembah. Sehingga kita berkata, Tuhan, mungkin tahun ini aku banyak lalai. Tuhan, mungkin tahun ini aku banyak sekali nggak taat, tapi aku janji Tuhan, aku mau lebih tahun depan lebih lagi karena aku bersyukur punya Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupku dan aku ingin melayani Engkau, aku ingin menyenangkan hatimu, aku ingin menyatakan kemuliaanmu karena tidak ada Allah yang seperti itu. Saudara, harusnya Natal itu membuat kita semakin yakin dan membuat kita semakin bergairah, membuat iman kita nggak boleh goyah, iman kita nggak boleh biasa-biasa saja. Nggak boleh iman kita cuman stagnan, ya tergantung situasi lah Pak. Kalau baik ya udah, kalau enggak ya kayak gini. Saudara, iman kita nggak boleh dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Iman kita harus maju apapun keadaan kita. Kenapa kita harus maju? Karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Pengenalan itu yang Tuhan ingin. Yang kedua, bukan cuma mengenal siapa Allah, tapi tanda-tanda mujizat yang menyertai kelahiran Yesus untuk menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kalau dia mau bekerja, saudara, dia bisa melakukan 1001 macam cara untuk menggenapi rancangan dan rencananya. Berarti kalau kita tahu Allah kita tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, harusnya membawa kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Dia lebih daripada apapun juga di dalam kehidupan kita. Yang harusnya membuat kita nggak boleh menjadi orang yang mudah putus asa. Kita tidak boleh menjadi orang yang mudah putus asa, mudah menyerah, mudah kecewa, mudah sakit hati, ada apa sedikit udah mundur. Tuhan tidak ingin menciptakan murid-murid yang seperti itu, yang kayak kerupuk saudara ya. Ya baru kena angin sedikit, sudah lemas. Dia tidak ingin kita menjadi pengikut Tuhan yang mudah sekali diombang-ambing. Tapi dia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat apa? Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin saudara. Kau berfirman dan apa? Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kalau engkau sungguh-sungguh berkata, aku percaya kepada Yesus. Coba perhatikan hidup kita hari-hari ini. Benarkah kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan? Orang yang menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan akan tercermin dari sikapnya, akan tercermin dari tindakannya, saudara. Orang ini akan tetap tekun mengikut Yesus, tetap setia mengikut Yesus. Lewati lembah yang gelap, lewati gunung-gunung, lewati tantangan. Dia tidak peduli karena dia tahu aku punya Tuhan. Aku mau maju, aku mau hidupku jadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Aku ingin hidupku berbuah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Enggak peduli orang bilang apa, asal ada Tuhan bersama aku akan maju bersama dia, saudara. Itu yang Tuhan mau, bukan ya dengar ini, dengar itu langsung. Aduh, orang ngomong ini, orang ngomong. Bukan itu tujuan Tuhan datang sini dan memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Dia memperlihatkan kemuliaannya, dia memperlihatkan kuasanya supaya kita umatnya, supaya kita anak-anaknya tahu bahwa kita tidak sendirian. Dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan juga hidup saya. Supaya kita tahu kita enggak sendirian. Dia menyertai kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita,
Kasih-Nya adalah kasih yang kekal bagi hidup kita. Jangan biarkan kita ditipu oleh iblis. Iblis seringkali menipu kita. Dia berkata, kamu nggak layak kan? Dia ingatin lagi kita yang dulu. Baru saudara menyembah Tuhan, pikiran kita udah yang tuh, kamu nggak layak, ngapain kamu angkat tangan? Dan kita, iya ya, aku nggak layak. Padahal saudara, kasih Tuhan mengasihimu dan sanggup memulihkan engkau. Untuk apa Tuhan memperlihatkan tanda-tandanya? Lewat kelahiran Yesus. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Untuk menyatakan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun banyak orang ingin menggagalkan rancangan Allah. Herodes, dia berusaha menggagalkan rancangan Allah. Dia bilang, bunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Di Yerusalem, bunuh. Dia bilang, adakan sensus. Ayo catat semua keluarga-keluarga siapa yang lagi hamil. Catat semua, dicatat saudara. Ada banyak upaya-upaya untuk menggagalkan rancangan Allah. Tetapi rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam hidup kita, tidak ada yang bisa mengagalkan. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita saudara. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu bagi kita saudara. Kalau Tuhan yang sudah berkenan atas hidup kita, siapa yang bisa melawan? Yang melawan kita di hadapan sama Tuhan. Berani hadapan sama Tuhan? Kalau Tuhan yang mengangkat kita, Dia. Ada apa-apa dengan kita, Dia yang tanggung jawab, bukan kita. Itu sebabnya kita bersyukur saudara, melalui Natal ini kita tahu bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Kalau hari ini Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Kalau hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Kalau hari ini Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia ingin menunjukkan bahwa rancangannya tidak pernah gagal bagi kita. Sehingga engkau yang berkata, duh, mana mungkin aku bisa berhasil. Mana mungkin aku bisa mencapai cita-citaku. Mungkin ada orang berkata, terlalu sulit hidup yang engkau sedang jalani. Tapi saya beritahu, apa yang kita lihat tadi, itu menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Dia sanggup menggenapi janjinya. Asal engkau jangan pernah lepaskan imanmu. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Jangan malas cari Tuhan. Kita harus terus rajin cari Tuhan. Artinya kita lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan saudara. Kita datang dengan kerendahan hati, kita lakukan bagian kita. Allah akan lakukan bagiannya. Rancangannya tidak pernah gagal. Akhirnya kita akan jadi lebih daripada pemenang. Kalau kita tahu siapa Allah, kalau kita tahu bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita tahu tidak ada rancangan yang gagal. Ini memberikan kita keyakinan, jaminan untuk kita melangkah untuk hari esok. Kita tinggalkan tahun ini dan kita berani melangkah untuk hari esok. Sekalipun orang bilang, Pak, ini keadaannya sepertinya ya nggak bisa diprediksi. Bencana udah diprediksi akan sekian. Barusan ada gempa bumi di Gunung Semeru di Malang, ya. Ada bencana alam, ada pandemi, ada macam-macam lagi virus, saudara. Dan sepertinya orang melihat, apakah masih ada hari esok? Ada. Kenapa ada? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kemampuan kita. Kita punya masa depan, kita punya hari esok, karena Tuhan yang menjanjikan. Itu sebabnya 3 hal ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Yang menjadi jaminan, yang menjadi janji Allah dalam hidup kita. Yang pertama, jangan takut. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, jangan takut saudara. Dalam menghadapi hari esok, dalam mendengar berita-berita, kabar-kabar buruk yang ada di sekitar kita. Jangan izinkan ketakutan menguasai hati kita. Waspada, hati-hati, oke. Tapi takut saudara, terlalu takut sehingga jadi fobia. Takut keluar, takut buat ini, takut buat itu. Semua takut saudara. Tuhan bilang roh takut itu bukan dari Allah. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh kasih dan sejahtera dan ketertiban di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan katakan kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Saudara, kita ini penting, catat beroleh kasih karunia ini penting sekali saudara.
Saya melihat hidup dalam kasih karunia ini merupakan jaminan bagi masa depan kita. Dan saya beritahu kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia adalah apa? Kasih karunia adalah pemberian Allah cuma-cuma kepada kita yang sepertinya kita nggak layak. Yang harusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan memberikannya kepada kita, saudara. Itulah kasih karunia. Dan kita hidup di dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia tidak akan takut. Walaupun banyak tantangan. Tuhan tidak pernah janji kalau ikut Tuhan semua jalan kayak jalan tol. Tuhan tidak pernah janji kalau ikut Tuhan semua masalah, enggak ada masalah, enggak ada penyakit, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji dia akan menyertai kita. Artinya ada masalah sih, ada persoalan, tapi jangan takut. Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, membuka jalan bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangan takut. Apapun yang terjadi, saudara. Izinkan Tuhan memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya kita nggak takut kalau kita dalam hadirat Allah. Makanya setelah saya mendorong jemaat harus banyak menyembah Tuhan. Banyak memuji Tuhan. Karena kalau kita di dalam hadirat Allah itu kita memperoleh keberanian di dalam diri kita. Kita itu kuat kalau kita terus ada di dalam hadirat Allah. Ada dalam keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan dekat dengan kita nggak perlu takut. Dia yang bela kita, dia yang menjaga kita, dia yang melindungi kita. Hidup kita di dalam tangannya, kita nggak perlu takut. Itu sebabnya masuk dalam hadirat Allah, dalam penyembahan, dalam pujian. Dan kita merasakan hadiratnya yang mendatangkan sukacita. Itu yang kita miliki. Dan kita punya damai di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang melampaui segala akal. Saya berdoa supaya setiap kita punya damai dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya. Dan damai itu seperti sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir, memberikan damai. Orang ada damai, dia tenang, dia nggak perlu khawatir, dia tahu ada Allah yang menjaga hidupnya. Orang ada damai, dia percaya Tuhan pasti turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Itu orang yang punya damai. Dan saya berdoa, damai Allah ada dalam hidup kita, melimpah dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan semua tanda-tanda mujizat yang kita lihat, dengan keberadaan Allah, bahwa dia tidak ada yang mustahil, tidak ada rancangannya yang gagal, dia sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, kita percaya bahwa melalui kelahiran Yesus, memberikan kita jaminan, meyakinkan kita bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Itu yang dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 11. Mari kita baca ayat ini, ayat terakhir 1, 2, 3. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan apa, saudara? Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab apa? Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lama-lamanya. Apa, saudara? Kasih setianya, sambil memberi persembahan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Haleluya. Ini gambaran orang yang dipulihkan, saudara. Akan ada lagi sukacita, akan ada sorak-sorai. Akan ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Entah itu pelayanan, entah itu apapun. Dia tahu bahwa ini rumah Tuhan. Orang kalau hatinya sudah diubah Tuhan, dia tahu mana prioritas utama. Dia tahu menghargai Tuhan. Dia tahu menghormati Tuhan. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang sudah dipulihkan Tuhan, dia nggak kikir. Dia nggak kikir, dia nggak pelit, dia nggak macam-macam. Karena dia tahu hidupnya itu adalah pemberian Allah. Sehingga dia mempersembahkan. Saya berdoa hari-hari ini, Tuhan memulihkan kita semua. Allah memulihkan rumah tangga kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan anak-anak kita, memulihkan apa semua yang kita kerjakan hari-hari ini. Tuhan pulihkan sehingga yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku diperkaya, yang sakit berkata aku sudah disembuhkan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Pagi siang hari ini, mujizat apa yang kita rindukan?
keajaiban apa yang sedang kita harapkan hari-hari. Saya ingin mengajak kita mau berdoa siang hari. Allah ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara renungkan apa yang sedang kita, mujizat apa yang sedang kita harapkan hari-hari. Kita meminta kepada Allah, jadikan itu sebagai kado Natal bagi kita. Dan kalau kita punya Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan takut akan apapun juga. Dia tidak pernah terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Dia buat segalanya indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri siang hari ini. Apakah ada mujizat yang sedang engkau rindukan hari ini? Keajaiban Natal apakah yang sedang engkau harapkan dari Allah? Mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin engkau membutuhkan teman hidup jodoh, mungkin engkau membutuhkan keturunan, mungkin engkau membutuhkan pemulihan dalam rumah tangga, engkau sedang merindukan lepas dari keterikatan-keterikatan. Allah ada di tengah-tengah kita, Dia ingin melakukannya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia ingin menjadikan hidupmu bahagia, Dia ingin menjadikan engkau penuh sukacita. Dia ingin melepaskan engkau sehingga engkau tahu bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Oh Jesus, mari mohonkan mujizat itu pada hari ini. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berubah, mujizatnya belum selesai. Kita masih bisa mengalami mujizatnya sampai pada hari ini, bahkan sampai esok dan selama-lamanya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Nyanyikan dari pertama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Oh haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh. Mari sembah Dia. Katakan sama-sama, bagi Tuhan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang yes, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Oh mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Bapa. Tiada yang mustahil. Kau Allah yang besar. Kami datang menyembah. Oh, kami percaya
kami percaya Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Oh, irala barala maya lama lama, ale, irala barala malamo, syukur. Haleluya. Ini doa kami pada siang hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami ya Allah. Mari Tuhan lawat. Oh. Sirala bala 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 bo. Jesus. Oh. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari minta kepada Allah siang hari ini. Mujizat yang kau sedang doakan hari ini. Oh Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Bukakan Tuhan. Bukakan jalan. Jadilah jawaban bagi kami ya Allah. Oh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami butuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah ini merupakan titik awal bagi kami untuk melihat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Biarlah ini merupakan langkah awal bagi kami untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup. Itu sebabnya ajar kami untuk mengandalkan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kepintaran kami, kekuatan kami, kekayaan kami. Tuhan, jauhkanlah. Kami mau berharap kepada Allah. Karena kami tahu pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan ya Allah. Tuhan pasti menggenapi janji-Mu. Itu sebabnya mau berdoa bagi yang ada di rumah maupun yang ada di gedung. Tuhan, Engkau lawat. Penuhi Tuhan. Jamah Tuhan. Genapi janji-Mu ya Allah. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Agar mereka tahu dan mereka bersuka cita bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Allah. Biarlah anugerah berkat kemurahan-Mu turun atas setiap hidup kami siang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dan di dalam nama Yesus yang percaya kita telah terima mujizat, sama-sama katakan. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari kita hadir dalam doa malam pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan.
Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya kami ucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Natal sekali lagi kami ucapkan. Dan senang sekali hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan apapun yang kita alami, mujizatnya masih terus bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sony Pilongo yang sudah memberikan diri untuk dipakai Tuhan sampai di kota kita ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan dan terima kasih buat Pak Sony Pilongo yang juga hadir bersama-sama dengan Ibu. Selamat datang di kota Medan Ibu. Medan terkenal dengan kulinernya, semoga Ibu bisa senang di kota Medan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita GKPB secara lokal, regional maupun nasional sedang menggalakkan kehidupan doa, memotivasi seluruh jemaat untuk berdoa. Mari kita bangkitkan kehidupan doa kita secara pribadi, membangun mesbah keluarga dan berdoa bersama-sama dengan jemaat. Untuk itu kami menghimbau dan sangat mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh hadir di dalam doa malam kita setiap hari Selasa dan di doa pagi. Tadi doa malam pukul 19 atau pukul 7 malam setiap hari Selasa, dan doa pagi di hari Sabtu setiap pukul 10 pagi yang masih kita lakukan secara online via Zoom. Linknya akan selalu dibagikan kepada kita semua. Dan esok kita akan kembali beribadah di satelit masing-masing. Masih 2 satelit yang kita lakukan secara onsite ya. Yang beribadah di satelit Laut Dendang, silakan beribadah kembali di tempatnya dengan waktu ibadah yang sama, yaitu pukul 9 dan pukul 11.15. Kemudian di tempat ini juga di satelit Ring Road ini di jam yang sama pukul 9 dan pukul 11.15. Tidak ada gelombang ketiga lagi ya. Nanti gelombang ketiga hanya khusus untuk Natal kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi datang masuk ruang ibadah ini, terima kasih sudah menaruhkan persembahan di kotak yang sudah tersedia. Bagi yang belum tadi sempat sembari pulang, persembahan dapat dimasukkan ke kotak yang di dekat pintu keluar dan pintu masuk. Baik, saya ajak kita berdoa, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Hari ini kami rasakan kelahiran-Mu di hati kami. Damai sejahtera boleh melingkupi setiap kami. Keteguhan bahwa Tuhan masih bekerja, mujizat-Mu nyata, sehingga tidak ada yang perlu kami takutkan dan kami khawatirkan lagi dalam kehidupan kami ini, karena kuasa-Mu, mujizat-Mu itu nyata. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Terima kasih buat persembahan yang telah disampaikan oleh umat-Mu. Pakailah ini Tuhan untuk menyatakan hormat dan kemuliaan-Mu lewat jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah lepas menuntun dan membimbing kami, untuk kami boleh menyaksikan penggenapan dari semua rencana-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan di jemaat ini Tuhan. Terima kasih, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dipimpin oleh tim Praise and Worship, sebelum nanti akan ditutup lewat doa berkat oleh Bapak Gembala, Pak Antoni Wan. Silakan tim. Haleluya, Tuhan kita ajaib Bapak Ibu, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri bersama kami. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita deklarasikan bersama-sama dengan iman. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise Jesus. Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai Bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya, keajaibannya tidak pernah habis-habisnya. Mari kita terima keajaibannya. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah keajaiban Natal. Mulai hari ini seterusnya sampai selamanya. Dia sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dia sungguh mau memberi engkau terbaik dengan anugerahnya sempurna. Pulanglah membawa berkat besar dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus, memampukan kau hidup di dalam keajaiban kemenangannya dan keberhasilan yang kesehatan panjang umur di dalam nama Yesus. Yang terima berkat, mari katakan
Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.